Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Mbak Tiha sudah menyempatkan waktu buat wawancara membuat tugas saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novita Rahmasari dari jurusan Pendidikan Matematika semester 5 di Universitas IFET. Mungkin Mbak Tiha bisa perkenalan? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Putih-Hatun dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 5 Universitas IFET Semarang. Ini saya ada beberapa pertanyaan untuk mewawancarai Mbak Tiha. Apakah Mbak Tiha sanggup menjawab? Ya, insya Allah sudah. Bisa diajukan pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana sejarah pendirian usahanya Mbak Tiha yang sekarang ditekuni ini? Latar belakang pendirian usaha yang saya tekuni saat ini yaitu usaha saya rintis sejak adanya pandemi ini, tepatnya pada tanggal 1 di bulan Juli 2020. Awalnya mungkin aku hanya coba-coba karena di keadaan pandemi seperti saat ini itu sangat sulit untuk mencari pekerjaan atau penghasilan, apalagi masih kuliah kayak gitu. Terus saya menyempatkan untuk mencari peluang dan akhirnya saya bisa menciptakan usaha ini, yaitu usaha keripik singkong dengan berbagai rasa. Tapi hanya baru 2 rasa yang saya tekuni karena tadinya ada 3 rasa, cuman yang satu itu mungkin belum banyak dikonsumsi oleh masyarakat gitu. Jadi hanya 2 macam keripik yang saya buat gitu sih. Oh gitu. Berarti jenis usahanya itu membuat keripik singkong ya? Iya. Bagaimana untuk skema pelaksanaan atau proses produksinya? Dari awal produksi itu saya sendiri yang memegang semuanya kayak gitu. Dari mencari bahan baku yang memang berkualitas untuk dijadikan cemilan keripik singkong itu. Terus yang pertama yaitu bahan baku diolah sedemikian rupa, kayak dikupas dahulu, setelah itu dicuci dan ada teknik khusus yaitu perendaman singkong setelah potong kecil-kecil itu sebelum digoreng. Biasanya direndam untuk menghilangkan saripatinya yang ada di keripik singkong itu kayak gitu. Setelah itu tahap berikutnya yaitu penggorengan, terus pemberi bumbu, terus packaging kayak gitulah. Oh gitu. Kalau pelayanan jasanya gimana? Kalau pelayanan jasa itu saya mengantarkan langsung ke toko-toko atau ke warung-warung di sekitar rumah saya, yaitu di desa saya kayak gitu. Belum sempat ke keluar kecamatan atau ke daerah, belum sampai ke situ. Berarti udah punya tempat itu ya Mbak Tiha buat tempat naruh itu barangnya ya? Barang dagangannya? Sudah. Oh, iya, sudah ada. Untuk selanjutnya itu bagaimana permodalan dan manajemen keuangannya? Untuk permodalan, modal awal itu saya dibantu dengan ibu saya, yaitu saya mendapat bantuan dari ibu saya berupa modal bahan baku, yaitu singkong. Berapa kilo dulu itu? Awal itu ada 7 kalau nggak 8 kilo kayak gitu. Terus saya punya uang 50.000 dan itu modal awal saya 50.000 untuk membeli keperluan yang memang dibutuhkan seperti minyak goreng, terus beli bumbu atau beli bahan-bahan yang lain kayak gitu. Terus untuk manajemen keuangannya itu kan saya biasa menaruh di warung. Setelah menaruh di warung, nanti selang beberapa minggu atau beberapa hari itu saya ambil ke warung dan saya menerima uang dari warung itu kayak gitu. Oh gitu. Untuk itu tenaga kerjanya masih ditekuni Mbak Tiha sendiri apa udah ambil dari orang luar? Kalau tenaga kerja masih saya sendiri, tapi dibantu dengan ibu saya sih, karena belum cukup besar sih, ini UMKM-nya belum cukup besar, jadi saya tidak berani mengambil karyawan atau menarik masyarakat untuk ikut dalam pembuatan usaha ini karena masih kecil banget. Untuk proses promosi tadi dititipkan ya, segmentasi pasarnya gimana ya Mbak Tiha? Untuk segmentasi pasar melalui media sosial saya beriklan biasanya lewat WA, lewat Facebook kayak gitu, dengan mencantumkan foto, gambar produk agar pelanggannya atau konsumen itu bisa secara langsung melihat keadaan produk saya. Setelah adanya respon dari konsumen, saya mengirimkan beberapa keunggulan kepada konsumen melalui pesan. Itulah satu bentuk dari konferensi segmentasi pasar saya. Oh gitu. Udah punya nama produk sendiri apa belum Mbak Tiha? Kalau nama itu sudah, cuman belum launching. Saya juga udah desain, cuman belum tak launchingin. Masalahnya kan produksinya nggak begitu lancar karena konsumen saat pandemi kayak gini kan susah kayak gitu. Lebih baik menabung daripada buat kayak gitu kan. Iya.
Untuk strategi pemasarannya Mbak Tiha gimana? Terus strategi pemasaran itu kan di era digital seperti saat ini, strategi pemasaran yang efektif itu dan efisien yaitu secara online, di mana kita tidak perlu membuka toko secara nyata atau secara langsung, hanya dengan promosi dan menampilkan produk yang akan dijajakan. Dan saya juga mengikuti perkembangan di era digital seperti saat ini ya. Saya lewat online atau lewat WA, lewat Facebook kayak gitulah saya promosi seadanya dari produk saya kayak gitu. Tapi selain itu juga saya promosi lewat itu toko yang memang saya titipin keripik itu. Untuk ketelannya itu kuat tahan berapa lama ya Mbak Tiha? Keripik itu? Untuk keripiknya 1 minggu itu untuk 1 minggu biasanya. Tapi kalau memang singkongnya kualitasnya sangat bagus, misalnya kan ada singkong yang sangat bagus, singkong sedang dan singkong yang mungkin agak nggak enak kalau dibuat keripik itu. Jadi kalau yang singkong yang memang saya mendapat singkong sangat bagus, jadi biasanya bisa sampai 10 hari gitu. Berarti Mbak Tiha udah tahu ya jenis singkong mana yang itu bagus kualitasnya, nggak baik dikonsumsi, udah tahu ya? Iya, sedikit-sedikit. Saya belum begitu tahu, cuman yang mungkin yang syarat yang nggak ada seratnya atau yang nggak keras kan biasanya dipotong dulu sebelum kita Iya. beli, dipotong dulu dalamnya keras apa enggak kayak gitu. Oh gitu. Kelihatan ya berarti kalau ada kayak serat-seratnya. Iya, kalau ada serat-seratnya kan kalau udah tua, kalau udah terlalu tua itu kan biasanya menjadi kayak kayu dia. Ya berarti keras banget ya. Nah ini selanjutnya Mbak Tiha, kan tentunya di dalam usaha itu ada persaingan dan hambatan. Yang Mbak Tiha dapatkan itu persaingannya apa dan hambatannya apa, lalu bagaimana Mbak Tiha mengatasi hambatan dan persaingan tersebut? Ya mungkin ya di setiap usaha atau UMKM atau bisnis lain pasti adalah yang namanya persaingan, apalagi persaingan di dunia digital atau persaingan sekarang kan persaingan di dunia kuliner itu sangat banyak banget. Dan itu mungkin ya saya pernah sampai ditolak dengan toko karena memang sudah ada yang sama produknya dengan saya, yaitu keripik kayak gitu. Jadi saya tidak diterima, yang mungkin itu salah satu kendala atau salah satu persaingan yang memang ada di pasar kayak gitu. Terus gimana saya mensiasati kendala seperti saat itu saya dengan menciptakan produk baru atau menciptakan varian keripik baru, yaitu ada rasa balado dan ada rasa gurih atau original kayak gitu. Oh gitu, berarti menciptakan rasa baru ya salah satunya. Yang berarti yang orang lain itu masih satu rasa doang ya Mbak Tiha? Iya, gitu sih. Bagaimana cara Mbak Tiha mengembangkan usahanya dalam bidang keripik ini? Untuk saat ini itu kan mungkin banyaklah kendalanya kayak gitu. Terus yang saya kembangkan itu yaitu mau memperbanyak varian rasa itu yang satu. Kemudian saya baru 2 varian rasa. Ini lagi bereksperimen dengan rasa pedas karamel kayak gitu. Tapi belum saya pasarkan kayak gitu sih. Ya mungkin itu salah satu bentuk usaha saya untuk mengembangkan usaha saya biar semakin dikenal sama masyarakat. Oh gitu ya. Saya juga pernah usaha di Semarang buat cireng itu sampai ya alhamdulillah omsetnya cukup banyak ya, maksudnya untuk kalangan mahasiswa lah kayak gitu. Itu juga buat sendiri? Ya di Semarang dulu tuh sampai saya produksi itu 2 hari atau 3 hari itu udah dapat 200.000 kayak gitu. Lumayan ya. Iya. Ya sedikit-sedikit buat jajan tambahan kayak gitu. Iya sih. Iya itu dulu sih Mbak Tiha yang mau saya tanyakan. Mungkin kalau ada kurangnya bisa saya tanyakan melalui WA ya. Terima kasih ya Mbak Tiha sudah membantu menyelesaikan tugas wawancara saya. Semoga saja sih usahanya itu makin lancar, tambah besar gitu, makin dikenal banyak orang. Terima kasih Mbak. Iya, terima kasih Mbak Tiha. Mohon maaf mengganggu waktunya. Iya, enggak apa-apa. Assalamualaikum.